Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Khodim ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari materi PHI, perselisihan hubungan industrial, dalam sekolah paralegal Sukni Tumi Pengata. Perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Undang-undang atau peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan 13 tahun 2023, Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan peraturan pemerintah tentang PHK, PKWT, dan alih daya. Dan banyak putusan MK yang digunakan dalam PHI ini. Banyak istilah yang dikenal dalam materi perselisihan hubungan industrial seperti hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan adanya perjanjian kerja, dan ada unsurnya, ada unsur perintah, ada upah juga di situ dalam perjanjian hubungan kerja. Kemudian pekerja yaitu orang yang bekerja dengan mendapatkan upah. Adapun pengusaha adalah orang atau badan usaha atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan atau mewakili perusahaan, baik miliknya atau bukan, atau sebagai wakil dari perusahaan di luar wilayah Indonesia dan menjalankan sebagai perwakilan di Indonesia. Perusahaan itu sendiri adalah sebuah badan usaha atau badan hukum atau BUMN, BUMD yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan ini termasuk juga seperti badan hukum yayasan, perserikatan, perkumpulan, dan lain-lain. Nah, upah yang diberikan oleh pengusaha ini kepada pekerja itu berbentuk uang, ya, dengan nominal sesuai yang diperjanjikan di dalam perjanjian kerja. Adapun lembur yaitu waktu kerja yang melebihi jam kerja. Jam kerja di sini adalah 7 jam sehari dalam waktu kerja 6 jam seminggu, 6 hari seminggu, dan 40 jam dalam seminggu, atau 8 jam sehari dengan waktu kerja 5 jam atau 40 jam sebulan, ya. 8 jam sehari atau 5 hari kerja dalam seminggu dan 40 jam kerja dalam sebulan, begitu. Dan lembur ini juga terhadap hari-hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah, hari-hari libur resmi maksudnya. Kemudian perjanjian kerja itu apa? Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh atau pekerja dengan pemberi kerja yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di perjanjian kerja ini ada kita kenal dengan PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, ya. Ini dengan waktunya terbatas 3 tahun atau total maksimal 5 tahun termasuk dengan perpanjangannya. Ini untuk perjanjian kerja
waktu tertentu. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan semisal pekerjaan musiman atau kondisional, misalnya di proyek-proyek seperti itu. Ini kerja kontrak, kerja waktu tidak tentu. Ini perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat tetap. Ada lagi perjanjian kerja bersama, yaitu hasil kesepakatan antara pengusaha dengan serikat buruh. Ya, jadi perjanjian kerja itu ada yang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu, perjanjian kerja bersama, yaitu serikat pekerja dengan pengusaha. Ada juga perjanjian kerja yang harian, gitu ya. Nah, dalam hubungan kerjasama ini antara pengusaha dengan pekerja, salah satu yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah bahwa pengusaha itu harus mengikutsertakan para pekerjanya dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan. Bagaimana jika terjadi PHK? Jika terjadi PHK, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan perundingan secara bipatrit, ya, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja untuk berunding menyelesaikan perselisihan yang ada. Ada lagi yang jika tidak selesai atau bisa perselisihan antara pengusaha dan pekerja ini melalui mekanisme tripartit, di mana perundingan ini antara pengusaha dan pekerja melibatkan mediator atau konsorsiator di dinas yang membawahi atau menaungi bidang ketenaga kerjaan. Nah, jika kedua ini belum clear juga, perselisihan hubungan kerja bisa dibawa ke peradilan atau pengadilan hubungan industrial, ya. Untuk di pengadilan hubungan industrial ini, di tingkat satunya ini untuk melakukan mengambil keputusan tentang adanya perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja. Adapun di pengadilan yang tingkat kedua itu untuk perselisihan antar serikat pekerja dan adanya perselisihan kepentingan. Kemudian adanya pemutusan hubungan kerja, pekerja wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan selama masa kerja, dan uang penggantian hak. Misalnya ada hak-hak yang belum diterima atau diambil oleh mantan pekerja tersebut, bisa diambil, seperti cuti misalnya, atau uang ongkos pulang dari tempat kerja, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi perselisihan hubungan industrial. Terima kasih.